Tidak perlu kaget, tidak perlu takut. Selamat datang di Persetan, pembacaan cerita setan. Setan jadi cuan, demit dadi duit, kunti dadi komoditi. Kembali lagi dengan saya Sofyan yang akan menemani kesepian kalian yang seram dengan cerita-cerita yang semoga jauh lebih menyeramkan. Bisa dari saya, bisa juga dari kalian. Jadi kalian boleh mengirim atau komentar cerita seram kalian kepada kami. Tiada kesan tanpa kehadiran kalian. Nah, di episode kali ini saya akan meneruskan cerita Gunung Slamet, Samarantu, Cinta dan Tragedi minggu lalu. Cerita ini ditulis oleh sedulur kita, Mas Setiawan, yang belum nonton episode sebelumnya, sebaiknya nonton dulu. Oke? Nah, sebelum memulai cerita ini, mari kita mengirimkan doa kembali untuk beberapa almarhum dalam cerita ini. Berdoa mulai. Wan, Mila hilang. Teguh berteriak sambil tangannya menepuk-nepuk pundakku. Pelan-pelan aku mengumpulkan kesadaranku yang berserakan setelah lelap tertidur. Tapi kepalaku tiba-tiba terasa pusing. Gejala hipotermia. Aku bangkit dari duduk, lalu sebisa mungkin menggerakkan semua anggota tubuh. Teguh masih berteriak-teriak, bergantian memanggil Mila dan Kinanti. Dia tahu aku sedang berusaha melepaskan diri dari hipotermia ketika dia bilang mau jalan dulu ke Samarantu mencari Mila. Wan, kamu gak apa-apa kan? Nyusul ya, aku naik dulu, kata Teguh setengah berlari sambil membenahi posisi karirnya. Aku memberikan kode dengan mengacungkan jempol. Hanya beberapa detik saja tubuh Teguh sudah hilang ditelan gelapnya rimba Gunung Slamet. Teguh percaya aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Setelah tubuhku lebih hangat dan kepala sudah tidak terasa pusing, aku bergegas menyusul. Sambil berjalan, aku terus berdoa semoga ada pertolongan datang. Bayangan tragedi orang yang meninggal di Gunung Slamet berkelebatan dalam benakku. Pada titik inilah aku tersadar bahwa sebagai seorang manusia, kita benar-benar tidak berdaya menghadapi agungnya alam. Di tengah perjalananku menyusul Teguh, tiba-tiba terlintas dalam pikiran, benarkah Kinanti ke Samarantu? Aku disergap keraguan antara harus menyusul Teguh atau turun untuk meminta bantuan penduduk. Celakanya, opsi ini tidak kami bicarakan karena saking paniknya dan aku terkena gejala hipotermia. Aku menghentikan langkah, menarik napas dan berpikir sejenak. Aku melihat ke arah arloji, sudah pukul 2 malam. Gila. Akhirnya aku putuskan untuk menyusul Teguh. Aku tidak ingin membuat Teguh khawatir karena gejala hipotermia tadi. Jelas keadaan akan semakin kacau. Setelah menyalakan sebatang rokok untuk mengusir dingin, aku berjalan lagi. Sesekali aku meneriakkan namanya, tapi tidak ada jawaban. Dia sudah terlalu jauh atau gak mungkin. Aku berusaha menepis kemungkinan buruk. Apalagi aku tahu, bagi Teguh, Gunung Slamet sudah seperti halaman rumah sendiri. Mustahil kalau dia sampai tersesat. Aku menyimpulkan Teguh menyusul Kinanti sambil berlari, makanya jarak kami terpaut jauh dan tidak bisa mendengar teriakanku. Aku mempercepat langkah supaya bisa segera bergabung dengan Teguh dan menemukan Kinanti. Jalur pendakian masih didominasi vegetasi lebat serta tanjakan yang semakin terjal. Sekitar 30 menit berjalan, aku mendengar suara teriakan, suara Teguh. Wan! Wan! Woi, Guh!
Tunggu! Ada sedikit perasaan lega ketika bisa mendengar suara Teguh. Walaupun aku sendiri tidak tahu persis berapa jarak aku dengan dia. Aku ambil senter di saku carrier lalu mencoba untuk menyorotkan cahayanya ke atas. Aku berusaha memberikan tanda kepada Teguh supaya mengetahui posisiku. Sedang aku mencari tahu posisi Teguh, dari arah yang lain aku juga mendengar suara orang berteriak. Kali ini bukan suara Teguh, karena datangnya dari bawah tempat aku berdiri. Lalu suara siapa? Mila menempati sebuah rumah kos di salah satu sudut perumahan bersama beberapa teman sedarahnya. Kamar Mila terpisah dari rumah induk. Posisinya di tengah di antara kamar Sisi dan Anya. Penghuni kos yang lain berada di rumah induk. Ibu kos sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hanya sesekali saja Pak Derajat, anak dari ibu kos, datang menjenguk. Sebelum meneruskan cerita, akan saya jelaskan kondisi kos Mila saat itu karena kejadian aneh juga terjadi. Malam itu, kompleks perumahan yang selama ini tenang dan sepi, tiba-tiba saja digegerkan oleh teriakan para penghuni kos. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja pintu kamar Mila terdengar seperti digedor-gedor dari dalam. Suaranya keras sekali hingga mengundang perhatian tetangga. Kejadian ini membuat panik seisi rumah. Apalagi mereka tahu kalau Mila sedang tidak ada di dalam kamar. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menghampiri kamar Mila. Seisi rumah kos berhamburan keluar sambil menjerit. Selang beberapa saat, Pak Derajat datang. Sisi yang berinisiatif menelepon dan meminta beliau untuk datang karena khawatir terjadi sesuatu. Ditemani beberapa tetangga, Pak Derajat menghampiri kamar Mila. Anehnya setelah berada di depan pintu kamar Mila, gedoran-gedoran itu terhenti. Semua yang ada di situ berdebar sambil berharap cemas menanti apa yang selanjutnya akan terjadi. Mila kemana? Pak Derajat bertanya kepada penghuni kos. Pergi dari pagi Pak, belum pulang. Anya menjawab dengan suara agak keras karena dia berdiri agak jauh dari kamar Mila. Ada yang bawa kunci kamar Mila? Pak Derajat bertanya lagi. Ada di kamar saya Pak, sebentar saya ambilkan. Saud Sisi sambil mengajak beberapa teman lain untuk menemaninya ke kamar. Ketika mengangsurkan kunci kamar Mila ke Pak Derajat, wajah Sisi teramat pucat. Dia ketakutan. Para penghuni kos juga merasakan ketakutan yang sama. Namun tidak demikian dengan Pak Derajat. Sepertinya beliau tahu persis dan mengerti bagaimana harus menanganinya. Ini terlihat dari ketenangan wajah beliau. Ada yang tahu kemana Mila pergi? Pak Derajat bertanya sambil menghembuskan asap rokok dari hidungnya. Enggak tahu Pak, dia enggak pamit. Sisi dan Anya menjawab hampir bersamaan. Mereka berdua memang paling akrab dengan Mila. Mungkin karena kamar yang saling bersebelahan dan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh. Pak Derajat membuka kunci pintu kamar Mila. Beberapa tetangga mengiringi di belakangnya, begitu juga Sisi dan Anya. Saat pintu terbuka, aroma wangi bunga tercium menyeruak. Sontak orang-orang yang berada di belakang Pak Derajat terkejut dan melangkah mundur. Pak Derajat sendiri masih terlihat tenang menghadapi situasi yang bagi orang biasa membuat bulu kuduk berdiri. Pak Derajat bergumam seperti sedang berdoa. Tetapi sesaat dia agak terkejut melihat sebuah bingkai foto tergeletak di bawah tempat tidur Mila. Foto Kinanti kenapa ada di kamar Mila? Sambil bertanya, Pak Derajat memandang ke arah Sisi dan Anya. Beberapa hari yang lalu Mila mengambil dari ruang tengah
Katanya mau digambar, Pak. Jelas Anya kepada Pak Derajat. Sejak kecil Mila memang hobi menggambar. Dari hobinya ini dia sering mendapat pesanan dari temannya untuk menggambar foto wajahnya. Hasilnya dia pakai untuk menambah uang saku. Hidup di perantauan memang harus jeli memanfaatkan kesempatan dan keahlian. Sisi dan Anya, coba kalian masuk sini. Kita cari bersama, barangkali Mila sudah menyelesaikan gambarnya. Pinta Pak Derajat. Mereka bertiga lalu mencoba mencari gambar Kinanti di dalam kamar berukuran 3x4 itu. Hasilnya nihil. Bisa jadi Mila belum sempat menggambarnya karena seluruh peralatan gambar masih tersimpan rapi di laci meja. Namun ketika mencoba mencari di bawah bantal, Anya menemukan secari kertas bertuliskan, "Antar aku ke Samarantu. Antar aku ke Samarantu." Anya dan Sisi tak mengenali karakter huruf dan maksud tulisan itu. Mereka yakin itu bukan tulisan Mila. Dan Samarantu, Gunung Slamet, di mana itu? Berbagai tanya menghinggapi benak Sisi dan Anya. Ketika ditanyakan kepada penghuni kos lainnya, mereka juga tidak ada yang mengenalinya. Pak Derajat terperanjat sesaat setelah menerima secari kertas itu dari Anya. Namun beliau berusaha untuk tetap terlihat tenang agar tidak membuat keadaan jadi semakin runyam. Nampak sekali perubahan pada raut wajahnya. Pak Derajat mengusap wajah dengan kedua telapak tangan lalu mengajak semua keluar dari kamar Mila. Beberapa tetangga menghampiri Pak Derajat sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Derajat meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi malam itu sambil menenangkan para tetangga. Dan berjanji akan menjelaskan esok harinya. Kalau kalian takut, malam ini menginap di rumah saya saja. Nanti setelah Mila pulang, saya ceritakan semuanya. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak usah, Pak. Biar kami semua di sini saja. Mbak Sisi dan Mbak Anya bisa tidur di kamar Nisa, tapi malam ini Bapak jangan pulang. Kami masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nisa yang berkamar di dalam rumah induk berusaha meyakinkan Pak Derajat kalau mereka baik-baik saja. Mereka berkumpul di rumah induk yang letaknya berseberangan dengan kamar Mila. Di tengah antara kedua bangunan ini terdapat kebun yang terawat dan asri. Pak Derajat duduk di sofa ruang tengah. Dia menelepon istrinya, menceritakan keadaan di rumah kos dan memberitahukan bahwa malam ini dia tidak pulang. Bingkai foto Kinanti didekapnya erat di dada seolah tidak mau kehilangan. Sisi membawakan secangkir teh untuk Pak Derajat. Sementara anak-anak yang lain duduk bersimpuh di karpet mengelilingi Pak Derajat. Berharap beliau akan menceritakan misteri dari kejadian yang baru saja mereka alami bersama. Kinanti ini keponakan kesayangan Eyang. Dia adik sepupu saya. Ayah dan ibunya bercerai saat dia masih SMA. Pak Derajat membuka cerita sambil menyalakan rokok. Eyang adalah panggilan dari para penghuni kos kepada ibu kos. Eyang selalu menganggap penghuni kos sebagai cucunya, hubungan mereka sangat dekat. Itulah mengapa saat beliau meninggal, para penghuni kos merasa sangat kehilangan. Semua penghuni kos duduk mendengarkan cerita tentang sosok Kinanti dari Pak Derajat. Sampai ketika bercerita tentang kematian Kinanti, Pak Derajat tiba-tiba terhenyak sambil bertanya. "Teguh pacar Mila? Bukannya dia mahasiswa pencinta alam?" "Iya Pak, benar. Ada apa Pak?" jawab Sisi sambil mengernyitkan dahi. "Nanti saya lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang coba cari Teguh, apakah dia ada di rumah atau sedang bersama Mila." Sisi membuka pintu depan, kebetulan di depan rumah ada beberapa anak muda yang masih berjaga selepas kegaduhan yang terjadi tadi. Mas,
Di situ ada Mas Teguh enggak? Enggak ada. Yang ada Benny. Teriak salah satu dari mereka. Benny adalah kakak dari Teguh yang memiliki hobi yang sama dengan adiknya, naik gunung. Sisi lalu memanggil Benny dan mempersilahkannya masuk. Mas Benny tahu nggak Mas Teguh kemana? Loh, bukannya dia lagi ke Gunung Slamet bareng Wawan dan Mila? Emang Mila nggak pamit? Benny menjelaskan sekaligus bertanya. Pak Derajat yang dari tadi duduk di ruang tengah rupanya mendengar apa yang diucapkan Benny. Terkopoh-kopoh beliau menghampiri Benny sambil mempersilahkan dia duduk. Pak Derajat menanyakan kepergian Teguh dan Mila. Mereka bertiga tadi pergi, Pak. Katanya Mila penasaran karena selama ini cuma dengar tentang Gunung Slamet dari cerita saja. Wawan sempat mengajak saya tapi saya nggak bisa karena ada kerjaan. Mungkin malam ini sudah jalan sampai Samarantu. Begitu mendengar penjelasan dari Benny, seketika wajah Pak Derajat menegang. Seisi rumah kos juga ikut tegang mendengar perkataan terakhir dari Benny. Samarantu, itu yang tertulis di kertas yang ditemukan di kamar Mila. Antar aku ke Samarantu. Tulisan itu masih sangat jelas di ingatan Anya dan Sisi. Pak Derajat terlihat sedang berpikir keras. Lalu dia mengeluarkan kertas dari kantong sambil bertanya ke Benny. Apa ini tulisan Teguh? Pak Derajat menyorongkan kertas itu ke arah Benny. Bukan, Pak, tulisan Teguh tidak sebagus ini, jawab Benny. Tiba-tiba saja Pak Derajat bangkit dari duduknya dan mengeluarkan kunci dari saku celananya. Dia berjalan ke arah kamar yang selama ini terkunci dan hanya dibuka ketika Pak Derajat berkunjung kamar Eyang. Sisi dan Anya setengah berlari menyusul Pak Derajat sambil membawa kertas yang tadi di tangan Benny. Mereka seperti tahu apa yang akan dilakukan Pak Derajat. Membuka dokumen milik Eyang dan berharap menemukan sesuatu. Dan setelah membuka beberapa tumpukan dokumen, apa yang dicari akhirnya ketemu. Sebuah amplop surat yang dialamatkan untuk Eyang. Karakter hurufnya persis dengan apa yang tertulis di secari kertas tadi. Halus dan rapi. Di bagian belakang surat tertulis sebuah alamat dan nama. Kinanti. Saat akan mengembalikan dokumen ke dalam lemari, mata Pak Derajat tertumbuk pada sebuah kotak cincin yang tersimpan di dalam laci lemari Eyang. Setelah dibuka, ternyata ada sepasang cincin yang terukir nama Kinanti dan Herman. Dia memasukkannya ke dalam saku celana, sementara Pak Derajat sudah mulai bisa mengurai misteri yang terjadi. Anya dan penghuni kos lain masih belum bisa memecahkan teka-teki ini. Setelah mengunci pintu kamar, ketiganya kembali menemui Benny di ruang tamu. Benny sendiri sedang dicecar dengan banyak pertanyaan oleh penghuni kos lain seputar Samarantu. Memang tidak banyak orang yang tahu apa atau di mana letak Samarantu karena hanya para pendaki Gunung Slamet dan sedikit orang saja yang mengenal daerah itu. Mas Benny, malam ini bisa temani saya? Tanya Pak Derajat setelah berada di ruang tamu. Kemana, Pak? Tengah malam begini? Benny balik bertanya. Ketegangan semakin terasa karena belum ada yang bisa menebak akan ada kejadian apa selanjutnya. Semua bergulat dengan pikiran mereka masing-masing. Kita harus segera menyusul ke Gunung Slamet. Ini menyangkut keselamatan mereka bertiga. Kali ini giliran Benny yang terbengong mendengar jawaban dari Pak Derajat. Dia tidak menyangka urutan kejadian ini bakal ikut mengancam keselamatan adiknya di Gunung Slamet. Baik, Pak, tapi daripada naik mobil lebih baik naik sepeda motor saya saja. Soalnya jalan menuju base camp Gunung Slamet susah untuk dilewati sedan. Sebentar, saya persiapkan perlengkapan dulu. Sekalian keperluan buat Pak Derajat di Gunung Slamet nanti. Pak Derajat mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ada apa, Pak? Sisi bertanya setengah memprotes karena Pak Derajat belum juga membuka cerita di balik misteri ini.
Panjang ceritanya, kalau harus saya jelaskan sekarang. Tapi nanti sepulang dari Gunung Slamet, saya akan ceritakan semua. Sekarang lebih baik kalian berdoa untuk keselamatan teman-teman kalian. Sebelum berangkat ke Gunung Slamet, Pak Derajat kembali lagi ke kamar Mila. Dia meletakkan sebuah kotak seperti kotak cincin di atas meja rias Mila. Tak ada satu yang tahu isi kotak tersebut dan tujuan Pak Derajat meletakkannya di situ. Benny sudah datang kembali membawa sepeda motor dan peralatan lainnya untuk urusan mendaki Gunung Slamet. Dia sudah S3, sudah ahlinya. Hampir semua gunung di Indonesia sudah dia datangi. Beberapa kali juga Benny terlibat dalam kegiatan SAR di gunung. Hampir semua warga kompleks mengenal dia karena selain mudah bergaul, Benny juga aktif terlibat dalam kegiatan di lingkungannya. Pak Derajat sendiri sudah sangat dikenal di kompleks perumahan karena termasuk penghuni paling lama sebelum menikah. Beliau sudah tinggal di rumah yang sekarang jadi tempat kos Mila dan teman-temannya juga. Dia bekerja di salah satu perusahaan BUMN dan memiliki 2 orang anak. Malam itu juga, Benny dan Pak Derajat berangkat untuk menyusul Mila di Gunung Slamet. Mengendarai sepeda motor milik Benny. Mereka menembus dinginnya malam. Untuk mempersingkat waktu dan memperpendek jarak tempuh, mereka memilih jalur lewat jalan perhutani. Sebelumnya Pak Derajat menitipkan keselamatan Anya, Sisi dan penghuni kos lainnya kepada Ketua RT dan teman-teman Benny yang malam itu masih berkumpul di jalan depan rumah. Malam semakin larut, sementara sejuta tanya masih mengendap dalam pikiran setiap penghuni kos. Tidak ada obrolan di antara mereka. Masing-masing sibuk dengan pikirannya. Ada sedikit ketakutan mengingat peristiwa yang baru saja mereka alami. Ketika Sisi memandang ke foto-foto yang berjajar di dinding, dia terkejut. Karena ada satu foto baru yang terpasang. Penghuni kos lain memperhatikan keterkejutan yang sama. Foto itu belum pernah ada sebelumnya. Itu foto Kinanti. Dan yang ini bukan foto yang ditemukan di kamar Mila tadi. Kala itu Gunung Slamet masih jarang dikunjungi pendaki kecuali oleh mereka yang tergabung dalam mapala atau perkumpulan pecinta alam lainnya. Basecamp Bambangan saat itu ya rumah Pak Bau itu sendiri. Belum ada loket Simaksi seperti hari ini. Namun setiap pendaki wajib mengisi buku tamu dan mencantumkan jumlah anggota sekaligus rencana pendakian. Benny buru-buru memarkirkan sepeda motornya di halaman Basecamp Bambangan. Di belakangnya Pak Derajat menyusul mengikuti langkah Benny. Kali ini Benny sedikit panik. Ini bentuk lain dari operasi SAR. Tapi dia tidak pernah terbayang jika kali ini adiknya sendiri yang jadi survivor. Saat itu pukul 11:30, semoga Pak Bau belum tidur. Atau paling tidak bisa ketemu anaknya, batin Benny. Tidak membutuhkan waktu lama setelah diketuk, lalu pintu terbuka. Pak Bau memang belum tidur, sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala dusun dan juru kunci Gunung Slamet untuk melayani setiap tamu yang datang tanpa mengenal waktu. Selagi berjaga jika tidak terjadi sesuatu dengan para pendaki secara spiritual, dia juga bertanggung jawab terkait aktivitas Gunung Slamet itu sendiri. Loh, Ben? Ada apa? Pak Bau menduga ada sesuatu yang tidak beres. Tidak biasanya Benny datang tengah malam. Dia sudah mengenal Benny sejak lama karena beberapa kali Benny terlihat dalam ekspedisi di Gunung Slamet, operasi SAR, dan beberapa kegiatan kepecintaan alam yang lain. Benny juga ikut terlibat sebagai salah satu anggota SRU, Search and Rescue Unit, saat operasi SAR pencarian 2 pendaki yang hilang di Gunung Slamet beberapa tahun sebelumnya. Belum pernah Benny datang selarut ini ketika tujuannya hanya untuk mendaki. Setelah mengenalkan Pak Derajat kepada Bau, Benny menceritakan maksud kedatangannya.
Tidak mau ketinggalan, Pak Derajat juga melengkapi keterangan cerita Benny. Pak Bau seperti berusaha keras mengingat sesuatu. Melihat Pak Bau seperti itu, Pak Derajat lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah bingkai foto dan secari kertas. Astaga! Kedua mata Pak Bau terbelalak begitu melihat foto dan tulisan di kertas itu. Seketika itu juga dia teringat momen saat Mila berpamitan sore tadi. Jadi itu Kinanti, saya ingat wajahnya. Tapi di buku ini tertulis namanya Mila. Lanjut Pak Bau sambil membuka buku tamu di atas meja. Kali ini giliran Benny yang bingung. Dia belum bisa menemukan benang merah dari kejadian ini. Pak Bau masuk ke dalam kamar, kemudian membuka satu demi satu album foto lama. Saya juga punya foto Kinanti, Ben. Kamu bisa bantu cari. Pak Bau menyodorkan album foto lainnya. Biar saya bantu. Sepertinya Benny belum pernah melihat Kinanti. Pak Derajat mengambil salah satu album foto dan membuka lembar demi lembar halamannya. Kebiasaan banyak pendaki waktu itu sebelum berpamitan kepada Pak Bau, setelah atau sebelum pendakian adalah berfoto bersama. Ternyata Pak Bau mendokumentasikan dengan rapi semua foto itu, lengkap dengan tanggal di belakangnya. Album foto diberi label dan disusun berdasarkan tahun. Ini Pak, seru Pak Derajat sambil menunjukkan sebuah foto. Astagfirullah, Kinanti dan Herman. Suara Pak Bau bergetar sesaat setelah melihat foto yang ditunjukkan Pak Derajat. Matanya menerawang seperti mengingat sebuah kejadian yang telah lama berlalu tapi tidak pernah beliau lupakan. Suasana di base camp semakin mencekam. Benny melihat foto itu. Seorang perempuan cantik bersama laki-laki di sebelahnya. Di balik foto itu tertera tanggal dan pembuatan foto 1980. Ya, sudah 14 tahun yang lalu, batin Benny. Lalu siapakah Herman? Setelah itu Pak Bau menceritakan apa yang dialaminya tadi sore saat Teguh, Wawan, dan Mila pamitan naik Gunung Slamet. Mila menjadi yang terakhir berpamitan dengan Pak Bau. Pak Bau bahkan masih ingat apa yang dikatakan Mila. Bapak sehat? Masih ingat saya? Saya pamit Pak, doakan saya. Kalimat Mila terdengar sangat aneh. Namun dia mengucapkan kalimat itu sambil tersenyum. Pak Bau sempat mencoba mengingat perempuan yang baru saja berpamitan. Wajahnya seperti tidak asing. Walaupun terlihat pucat dan saat digenggam telapak tangannya lemah dan dingin. Tapi karena banyaknya urusan yang harus diselesaikan, kejadian Mila berpamitan tadi jadi terlupakan begitu saja. Dia teringat kembali setelah kedatangan Benny dan Pak Derajat. Saya baru tahu sekarang, Ben. Kinanti mencoba meminjam tubuh Mila untuk kembali ke Samarantu. Kita harus segera menyusul mereka, kata Pak Bau lalu terbangun dari duduk. Tidak lama setelah itu, Pak Bau membangunkan istrinya untuk mempersiapkan tempat jika terjadi keadaan darurat. Dia lalu bergegas ke rumah atas, kediaman adiknya, lalu mengajaknya naik ke Samarantu. Benny sendiri memutuskan supaya Pak Derajat menunggu saja di base camp Gunung Slamet. Karena selain kondisi fisik beliau yang tidak memungkinkan, perjalanan ini juga bukan pendakian biasa. Hanya butuh 15 menit bagi Pak Bau untuk menyiapkan semua, termasuk mengajak beberapa penduduk lokal untuk ikut membantu mengevakuasi 3 orang survivor yang sekarang ada di Gunung Slamet. Setelah sejenak mengajarkan doa, Benny, Pak Bau dibantu 5 orang penduduk desa bergerak. Tujuannya jelas, Samarantu. Bagi mereka naik Gunung Slamet sudah menjadi keseharian. Secara alamiah kondisi fisik mereka sudah tertempa dan stamina bukan lagi halangan. Mereka mendaki hanya berbekal ubi rebus, gula merah, dan air putih.
Jika pendaki biasa butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke puncak Gunung Slamet, penduduk setempat hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Sambil berjalan di depan, Pak Bau bercerita tentang siapa sebenarnya Kinanti. Benny yang mengiringi di belakangnya menyimak dengan seksama cerita yang baru pernah dia dengar. Kali ini dari Pak Bau, saksi langsung dari tragedi yang menimpa Kinanti pada tahun 1980. Kinanti sudah beberapa kali mendaki ke Gunung Slamet. Dia tergabung dalam sebuah kelompok pecinta alam di Purwokerto. Usianya saat itu masih muda. Saat itu jumlah pendaki perempuan masih bisa dihitung dengan jari. Hampir setiap hari libur, Kinanti selalu datang ke Bambangan. Entah untuk mendaki atau untuk sekedar silaturahmi ke tempat Pak Bau. Karena saking seringnya, Pak Bau dan istrinya sudah seperti keluarga bagi Kinanti. Tidak jarang juga Kinanti membawakan oleh-oleh untuk mereka di Gunung Slamet. Kinanti adalah anak sematawayang. Setelah SMA, dia diboyong oleh ayahnya dari Bandung untuk dititipkan kepada budenya di Purwokerto. Karena budenya tidak memiliki anak perempuan, maka jadilah Kinanti seperti ratu dalam keluarganya. Parasnya yang cantik dipadu dengan kemampuannya bergaul dengan siapa saja, membuatnya mudah diterima. Kinanti memiliki seorang teman pria yang akhirnya jadi tunangannya. Namanya Herman. Sesama pegiat alam bebas, mereka dipertemukan ketika Diksar. Saat itu keduanya di-hire oleh sebuah klub pecinta alam untuk menjadi instruktur. Selepas berpacaran, tak berapa lama mereka akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Tragisnya, hari pertunangan mereka menjadi hari terakhir bagi keduanya. Siang hari selepas acara pertunangan, Kinanti berpamitan untuk pergi ke Bambangan bersama Herman. Mereka berniat merayakan pertunangan dengan mendaki Gunung Slamet. Padahal cuaca saat itu tidak begitu mendukung karena sedang musim hujan. Namun siang itu langit memang terlihat cerah. Gunung Slamet yang setiap pagi bisa terlihat dari rumah Kinanti saat itu hanya tertutup oleh kabut tipis. Sekira pukul 2 siang, mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor. Bagi keduanya, Gunung Slamet sudah seperti taman bermain. Basecamp Bambangan juga layaknya rumah kedua bagi mereka. Sampai di Pratin ketika akan menuju ke Bambangan, tiba-tiba motor mereka mogok. Beberapa kali Herman berusaha menyalakan lagi, tapi hasilnya nihil. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Motor mereka titipkan di rumah penduduk. Kebetulan pemilik rumah itu memiliki warung kecil. Kinanti sempat mampir untuk membeli sesuatu sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena sudah bersedia dititipi motor. Tepat sebelum maghrib, keduanya sampai di basecamp Bambangan, rumah Pak Bau. Seperti kebiasaan, sesampainya di Bambangan, mereka langsung menuju ke ruang belakang untuk bertemu dengan keluarga Pak Bau. Dengan penuh sukacita, keduanya mengabarkan pertunangan mereka dan keinginannya untuk merayakan dengan mendaki Gunung Slamet berdua. Pak Bau sempat mengingatkan tentang kondisi cuaca yang tidak menentu. Tapi mereka bersikukuh untuk mendaki malam itu karena merasa sudah membawa perlengkapan yang memadai. Pak Bau tidak mampu lagi melarang karena dia tahu persis siapa Kinanti. Setelah berfoto, Herman dan Kinanti berpamitan kepada Pak Bau. "Saya pamit, Pak. Doakan saya." Kinanti berpamitan seraya tersenyum sambil menyalami Pak Bau. "Saya juga pamit, Pak. Sekalian kami nitip cincin, takutnya hilang." Herman berkata sambil menyerahkan cincin pertunangan mereka berdua. "Ya, kalian hati-hati. Cuaca sedang jelek." Pak Bau lalu memanggil istrinya untuk membawakan bekal ubi rebus dan gula merah kepada Herman dan Kinanti. Ada perasaan mengganjal di hatinya saat melepas kepergian Herman dan Kinanti ke puncak Gunung Slamet. Pak Bau lalu masuk ke kamar memandangi kotak berisi cincin tunangan itu beberapa saat sebelum menyimpannya di laci lemari. Malam itu pukul 2 dini hari. Cuaca di Bambangan sedikit gerimis.
Pak Bau memandang puncak Gunung Slamet dari halaman. Kondisinya cerah, puncak terlihat jelas. Semoga mereka berdua diberi keselamatan. Pak Bau tahu betul walau di bawah cerah, kondisi yang sama belum tentu berlaku di atas sana. Cuaca Gunung Slamet memang kadang tidak bisa diprediksi. Setelah menghabiskan sisa kopi di cangkirnya, Pak Bau beranjak tidur. Mendung di langit Bambangan. Matahari tidak menampakkan sinarnya. Dusun Bambangan tertutup kabut pekat pagi itu. Dan beberapa penduduk berangkat mencari kayu bakar. Jika di tepi hutan mulai sulit menemukan dahan dan ranting, tidak jarang mereka masuk sampai jauh ke dalam hutan. Selepas senja, seorang warga dengan tergesa-gesa datang menemui Pak Bau. Dari kejauhan, Pak Bau mengira yang datang adalah pendaki yang baru turun dari Gunung Slamet. Karena dia menggendong sebuah carrier. Setelah dekat barulah beliau melihatnya. Ternyata dia adalah penduduk desa yang baru pulang mencari kayu bakar. Tapi carrier yang dibawa tidak asing. Itu carrier Herman. Lalu di mana Herman dan Kinanti? Setengah tidak percaya ketika Pak Bau mendengar bahwa carrier Herman ditemukan di Samarantu. Lalu Herman di mana? Apakah mereka berdua ada di puncak lalu terjebak badai? Kenapa carriernya ada di Samarantu? Padahal jarak dengan puncak Gunung Slamet masih jauh. Seribu tanya menggelayut di benak, bagaimanapun mereka berdua sudah seperti keluarga bagi Pak Bau. Tanpa menunggu lama, logistik disiapkan. 10 penduduk lokal yang sudah sering terlibat dalam operasi SAR dilibatkan dalam pencarian Kinanti dan Herman. Namun hingga 4 hari pencarian, jejak mereka tidak ditemukan. Sampai di hari ke-7, salah seorang warga yang tergabung dalam tim SAR menemukan topi yang biasa dipakai Kinanti di bibir jurang di sekitar Kendit. Seminggu setelah penemuan topi itu, jejak keduanya tidak pernah ditemukan hingga mereka berdua secara resmi dinyatakan hilang. Analisis tim SAR adalah keduanya terjebak badai di puncak Gunung Slamet dan Herman mencoba turun untuk meminta bantuan, tapi dia hilang di Samarantu. Dan 1000 kemungkinan bisa terjadi. Mereka hanya bisa menebak. Keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Kinanti dan Herman. Sejak hari kedua pencarian, keluarga setia menunggu di base camp hingga mereka berdua dinyatakan hilang. Sebelum berpamitan pulang, sambil berkaca-kaca, Pak Bau menyerahkan kotak cincin yang dititipkan oleh Herman sebelum mendaki kepada Bude Kinanti. Karena asik mendengar cerita dari Pak Bau, tanpa terasa perjalanan Benny, Pak Bau, dan penduduk yang lain sudah masuk jauh ke tengah hutan. Mereka terus bergerak tanpa henti. Sesekali meniup peluit sambil meneriakkan nama ketiganya bergantian. Hingga saat di sekitar hutan cemara, mereka melihat kilat senter dan lamat-lamat suara teriakan yang tertiup angin datang dari atas. Belum jelas siapa yang berteriak karena hembusan angin datang dari arah bawah. Go! Mil! Wan! Benny berteriak sekuatnya sambil menyorotkan senter ke atas. Sementara yang lain meniupkan peluit bersamaan. Malam itu tiba-tiba saja Gunung Slamet riuh rendah oleh suara peluit dan teriakan. Mataku berbinar mendengar suara orang memanggil dari bawah. Itu suara Mas Benny. Mungkin ini yang dimaksud oleh Kinanti bahwa akan ada yang menyusul mereka ke atas. Aku sorotkan senter ke arah suara itu, berharap Mas Benny melihat kilatan cahayanya. Sesekali aku teriakkan nama Mas Benny. Di jauh aku mulai melihat kilatan cahaya yang bergerak dari bawah menuju ke atas. Semakin lama semakin banyak cahaya senter yang menyorot. Akhirnya kami bertemu dengan Mas Benny, Pak Bau, dan beberapa warga. Ada kelegaan dari wajah mereka ketika kami saling bersalaman. Wan,
Kamu gak apa-apa? Teguh sama Mila di mana? Mas Benny memberondongku dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku sendiri belum bisa menjawabnya. Setelah aku jelaskan sebentar, kami semua bergegas berangkat ke Samarantu menyusul Teguh dan Mila. Tiupan peluit kembali meramaikan suasana Gunung Slamet malam itu. Suaranya bersautan dengan Mas Benny yang meneriakkan nama Teguh dan Mila. Akhirnya Teguh mendengar dan membalas dengan sebuah teriakan. Woi! Kami semua bergegas mendatangi arah suara itu. Setelah melalui beberapa tanjakan, sampailah kami di sebuah tempat yang dinaungi 2 pohon besar yang berdiri kokoh laksana sebuah gerbang Samarantu. Sesampainya di sana, Pak Bau dan Benny langsung menghambur ke arah Mila dan Teguh. Sambil terduduk di tanah, Teguh memeluk tubuh Mila yang nampak tidak sadarkan diri. Mas Benny mencoba memeriksa kondisinya, lemah. Tapi tubuhnya hangat berbalut jaket tebal. Ada sedikit kelegaan karena bukan serangan hipotermia. Aku menceritakan apa yang baru saja kami alami kepada Pak Bau. Teguh masih menangis. Dia terlihat emosional sekali. Sementara itu, Mas Benny dan beberapa orang lainnya mencoba memberi pertolongan kepada Mila yang sudah siuman. Tak lama setelah Mila siuman, Mas Benny yang berjongkok di dekatnya tiba-tiba terjengkang dan terduduk. Wajahnya seperti ketakutan. Kinanti menampakkan wajahnya lagi. Pak Bau yang berada di dekatnya langsung mendekat ke arah Mila. Dia kenal sekali dengan wajah ini. Kinanti. Pak Bau berkata lirih. Pak, suara Kinanti serak dan lirih sambil terisak. Kinanti menggapai tubuh Pak Bau dan memeluknya, seperti bertemu dengan bapaknya setelah lama berpisah. Tak ada kata-kata lagi. Beberapa dari kami bahkan sempat menitihkan air mata melihat kejadian itu. Pulang ya nak, tenanglah. Tenanglah di sini, kami semua menjagamu. Suara Pak Bau bergetar menahan keharuan yang belum pernah dia alami. Tak ada suara lagi dari Kinanti. Dia hanya tersenyum kecil dan mengangguk lalu kembali pingsan. Kali ini Teguh yang berangsur mendekati Mila. Dia memeluknya erat sekali. Ya, kali ini yang dipeluknya memang benar-benar Mila. Kinanti sudah pergi diiringi doa terbaik dari kami semua dan kembali ke tempat dia seharusnya berada. Aku memungut diaper Mila yang sempat tercecer saat dia pingsan. Aku lihat isinya. Ada sketsa wajah yang tergambar di selembar kertas. Dan di bagian bawah kertas itu tertera nama Kinanti 1980. Cerita kali ini memang cukup panjang tapi layak didengarkan. Penulis cerita ini juga memberi catatan jika Teguh akhirnya menikahi Mila pada tahun 1999. Mereka pindah ke Solo dan memiliki 2 orang anak. Penulis masih bertetangga dengan mereka hingga hari ini. Pada tahun 2019, Teguh meninggal karena serangan jantung. Mari kita kirim doa untuk Teguh. Terima kasih. Sekian untuk persetan kali ini. Semoga menyeramkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan berdoa. Matur nuwun.